Jadi saya juga dididik, jangan terlena dengan fasilitas, jangan terlena dengan kondisi yang diciptakan oleh orang tua. Jangan karena udah kolonial, sekolot jiwa milenial, terus nggak bisa webinar, nggak bisa international conference, nggak bisa Zoom. Buat pesan buat anak-anak milenial, Pak, khususnya apa ada pesan dari Ibu atau Bapak Pak Sabta nih, Pak, untuk yang selalu diingat hingga akhirnya sampai seperti ini Pak Sabta nih hadir di. Ya, pesan utamanya itu kita jangan, ya kan saya latar belakangnya waktu pindah ke Jogja itu kan dalam kehidupan yang berkecukupan. Betul. Tapi jangan lupa, untuk seperti itu kan perjuangan ayah saya dan ibu saya itu kan nggak mudah. Dia harus sekolah, dia harus jadi guru, ya kan? Gitu. Jadi untuk mencapai itu. Jadi saya juga dididik, jangan terlena dengan fasilitas, jangan terlena dengan kondisi yang diciptakan oleh orang tua. Tapi justru fasilitas itu untuk memacu kita lebih, menggunakannya untuk berprestasi, menggunakannya untuk maju, ya kan? Nah itu yang sering disalahgunakan. Begitu ada fasilitas bukan untuk kemajuan yang lebih jauh, tetapi justru memberikan aspek-aspek negatif. Ya itu yang pesan pertama yang dilakukan. Jadi itu makanya saya dari zona nyaman, comfort zone, dipindah ke Yogyakarta. Ya kan, ya gimana bedanya? Ya kalau di rumah di Tanjung Karang, ya dengan rumah dinas yang segede itu, pembantunya banyak, supirnya banyak, ada penjaga dan seterusnya. Pindah ke kos, kan? Betul. Ya, itu kan kalau nggak kuat bisa frustrasi. Betul, kan? Ya, sepakat. Nah, di samping itu juga bukan menjadikan challenge, menjadikan tantangan, tapi jadi hambatan. Apa dia bilang? Ini gimana sih, kan gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak berpikir begitu. Saya berpikir ya ini satu hal yang bagi saya tantangan. Toh juga diberikan kecukupan, dikasih uang indekos, dan segala macam. Nah untuk apa? Pesan ibu saya, ya kamu walaupun situasi kayak gitu harus tetap berprestasi, harus naik kelas. Bayangin kuartal 1, kuartal 2 babak belur merahnya. Harus saya sampai les, sampai apa, terutama itu yang saya ingat tuh ilmu kurwang, waduh mabuk, aljabar dan bisa aja pulang Pak ya, bisa aja nyerah gitu ya. Nyerah atau bisa aja nggak naik kelas. Nah itu. Nah udah itu juga aspek positifnya ya, kita juga tidak menutup diri, kita harus gaul. Ya itu kalau bahasanya saat itu alumninas. Jadi kita harus bergaul sama teman. Gimana bergaul? Harus memberikan juga aspek yang menggembirakan sama teman. Nah sehingga dalam waktu dekat saya bisa jadi ketua OSIS yang nggak masuk di akal. Kalau saya kelas 1 di sana, kelas 2-nya udah selesai, iya. Tapi kan kelas 1 saya di Lampung, kelas 2-nya di sana, dalam waktu cepat saya bisa gaul, bisa kumpul sama mereka. Nah itu yang di zaman sekarang disebut adaptasi. Adaptasi ke new normal. Kan? Adaptasi juga sikon di sana, new normal zaman itu. Ya kan? Sama aja. Iya, dan sama seperti di Bandung. Di Bandung itu kan banyak nyunda. Adaptasi. Ya nyunda kan. Nah, kalau di Jogja banyak Jawa kan gitu. Jadi kita adaptasi. Jadi kunci pertama kita harus adaptasi. Dengan sikon, dan juga kita tidak menonjolkan aku kita. Kan bisa aja umpamanya di sana, gua kan anak bos Lampung, gua kan anak begini, gua kan begini. Coba kalau kayak gitu nggak bisa tahu, atau mengisolasi diri, itu apaan sih kayak gitu. Tapi justru kita beradaptasi dengan sikon itu yang penting di zaman sekarang ini. Semakin orang cepat beradaptasi, apakah itu gaul,
apa itu dengan teknologi, apa itu dengan ilmu pengetahuan, itu menjadi bekal. Nah makanya ya karena saya alhamdulillah selalu beradaptasi dengan Sikon. Kita kan kemarin bikin webinar, conference kan kebanyakan internasional, dan mungkin akan dapat nggak itu informasinya, kan dapat muri juga, dapat muri karena tidak hanya kuantitas tapi kualitas juga gitu. Nah itu kan contoh kita beradaptasi, apa? Jangan karena udah kolonial, sekolot jiwa milenial, terus nggak bisa webinar, nggak bisa international conference, nggak bisa Zoom. Bahkan kita dengan WTF, World Tourism Forum Institute, itu bikin yang di Indonesia masih boleh dikatakan belum ada atau jarang ya. Namanya Intours Conference. Apa itu Intours Conference? Intours internasional dengan namanya Intours Virtual Conference. Intour Virtual Conference. Apa tuh? Kita bikin conference mulai di Jakarta. Karena beda waktu nyambung di Turki. Karena beda waktu nyambung di Washington. Dalam 24 jam 3 negara. Impact-nya apa? Yang di Asia kita yang urus, Asia Tenggara. Eropa dan Turki, tengah ke Afrika sedikit, itu Turki audiensnya. Terus tentunya Washington adalah Amerika dan seterusnya. Itu dengan Intour selama 24 jam, peserta pendaftarnya 250 kilo, 250.000 orang. Banyak. Jadi fotoku udah dari situ. Gitu. Adaptasi dan lebih banyak menarik perhatian orang. Jadi ingat tuh. Jadi kita kan tadi beradaptasi dengan Sikon. Adaptasi Sikon itu cuma gaul aja, teknologi gaul dan seterusnya. Sama tadi dengan halal. Kita beradaptasi. Kenapa kok orang Dubai bisa mendeklarasikan menjadi pusat ekonomi Islam dunia? Orangnya berapa? Kita jualnya kan kita. Di sini mah 270 juta Muslim. Taruhlah makan ayam halal sehari satu. 270 juta ayam. Kalau setengahnya yang makan 135 juta ayam sehari. Bayangin kalau satu. Kalau setengahnya ya udah 80 juta ayam per hari. Nah, perlu disembelih secara halal. It's a big market. Oke lah yang murtad 50%, 40 juta. Ya kan? Ya nggak mau 40 juta masih gede. Oke lah masih ada yang murtad lagi 50%, 20 juta. 20 juta itu kan, itu lebih besar Singapura sama Malaysia sama Thailand Islamnya. Luar biasa. Itu baru 10%, 5% dari total penjualan kita. Nah jadi itu pesan. Yang berikutnya adalah pesan yang selalu kepada orang tua itu harus kita berusaha berbuat baik. Apa itu teman-teman, apa siapa saling membantu. Itu adalah resep kita. Insya Allah selamat dalam pergaulan itu. Jadi itu kita harus saling menolong. Terasa, kenapa? Ya kalau kita di Jogja sana kan nggak banyak, nggak ada saudara, kan saudara semua. Makanya kan kalau orang Padang bilang cari induk semang, nah itu kita juga cari teman, cari persahabatan. Banyak sekarang sahabat-sahabat saya itu dari tahun 72 sampai sekarang itu masih jalan. Makanya saya ketua alumni, Mbak, dan saya minta berapa kali diganti belum diganti. Dari alumni SMA 6. Abadi ya itu. Banyak yang angkatan tua-tua juga, yang lebih 50 tahun bersahabat. Ya, paling enggak saling hai-hai informasi. Ya. Dan tentunya yang paling penting yang saya pelajari dari ibu itu adalah ya, samping berbuat baik juga tentunya harus menghormatilah orang tua gitu. Nah, waktu itu saya waktu ibu saya itu mau selesai atau berakhir, termasuk ayah saya juga kita urusin sampai terakhir. Ya, artinya itu. Dan bahkan ayah saya duluan terus baru ibu itu bedanya 2 bulan. Jadi ibu saya itu betul-betul tidak meninggalkan saya ada di situ. Dan waktu dia meninggal umur 85.
bapak saya 87. Jadi dari 80 dia mulai menurun. Tapi pada waktu dia masih gagah, bukan balas budi, kita berikan terus kesenangan, termasuk juga hal-hal yang penting. Berikan yang terbaik ya, bahagiain mereka ya. Oke. Karena itu nggak pernah bisa kita lakukan kalau Sudah meninggal. Luar biasa. Kalau sekarang tentunya doa, gitu. Itu kan Dan kitanya berbuat baik gitu ya. doa dan berbuat baik, karena itu bapak mau memberikan kontribusi buat dia juga. Itu yang kita harus lakukan. Nah jadi, kalau udah hal-hal seperti itu, pikiran tenang, dan dengan pikiran tenang itu ya resultantenya apa? Sehat pikiran, sehat fisik, dan juga kalau udah dulu itu sehat dan aktif, sehat juga keuangannya, ada aja rezeki, itu kan, ada aja rezeki, nggak sekuat. Oke, terima kasih Pak Sabta luar biasa atas pengalamannya. Ini ilmu yang berharga yang nggak bisa didapatkan di sekolah nih Pak gitu. Nggak ada. Ini adalah ilmu yang dari perjalanan hidup Bapak Sabta gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat generasi milenial. Mungkin saya juga, karena saya bilang Bapak Sabta itu hampir seusia dengan Bapak saya Pak gitu. Gitu. Makasih atas waktunya Pak. Makasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.